Oke, kembali lagi di konten ngobrol-ngobrol bersama seputar dunia NGO ya. Sekarang gua ditemani dengan Kamika. Sebenarnya Kamika ini mentor gua waktu di Alor di program Amati Indonesia Kampus Merdeka. Nah, tapi kita sering ngobrol dan sharing-sharing, dan Kamika juga orangnya suka ngobrol. Nah, akhirnya ya udah, karena Kamika banyak pengalaman nih di dunia NGO. Kamika udah kalau nggak salah 14 tahun 14 kan? tahun ya. 14 tahun kerja di NGO, dan itu semuanya NGO internasional semua. Internasional, ya. Dan keren-keren sih, kayak UNICEF, terus apa lagi Kak? Ada ACF, terus kemudian ada Deutsche Hilfe, terus kemudian ada Caritas Austria, kemudian ada OCSP untuk konservasi orang hutan, terusnya jadi konsultannya WWF juga. Terus sekarang sama Amati jadi mentor. Dan sekarang end up di Alor. Ya. Dan udah di Alor sudah 5 tahun. Mungkin mau tahun ke-6. Mau tahun ke-6 ya. Dan dari pengalaman itu aku penasaran sih, kan 14 tahun kan itu perjalanan yang sangat panjang, waktu yang sangat panjang gitu, 14 tahun. Mungkin kalau punya anak itu udah apa gitu. Udah SMP. Nah, aku penasaran aja sih Kak gitu. Selama 14 tahun itu gimana sih pengalaman mungkin yang enak-enaknya gitu. Gitu. Yang enak-enaknya, yang menarik kerja di NGO itu. Pengalaman yang menarik di NGO tuh pertama adalah kalau kamu suka kerja dengan manusia, dengan masyarakat gitu, itu enak banget karena kita bisa belajar tentang human, jadi tentang karakter mereka, terusnya kemudian bagaimana budaya mereka, terus kemudian kita juga kerjanya pindah-pindah, jadi kita ibaratnya jalan-jalan dibayarin gitu ya. Terus jalan-jalan dibayarin, terusnya kemudian model komunikasi di dalam organisasi itu lebih rileks, walaupun kita sama bos kita nggak perlu kayak pemerintahan gitu, terlalu tinggi hierarkinya dan kita jadi nggak enakan sama bos gitu. Di sini enggak, karena yang dikejar itu bukan masalah hierarki ini, tetapi pekerjaan kita. Kalau kita kerja baik, kita lakukan yang terbaik, ya udah nggak apa-apa. Dan kalau di luar itu ya kita jadi orang yang biasa aja, nggak mesti kebawa-bawa di dunia di luarnya, misalnya di luar kantor gitu. Kita tetap biasa aja gitu. Terus kemudian yang enak juga ketemu orang dari berbagai negara. Kalau misalnya kita di NGO internasional, kita punya teman dari berbagai negara karena banyak pekerja-pekerja internasional yang datang gitu. Artinya kita punya teman. Terusnya bisa belajar bahasa karena most of the time harus use bahasa Inggris di dalam pekerjaan gitu. Mobile reporting. Terus kalau kita ngomong sama coworker kita yang kemudian dari negara yang berbeda, kita mau nggak mau harus bahasa Inggris terus-terusan. Capek sih. Capek ngomong bahasa Inggris. Capek. Kadang-kadang karena kita harus berpikir dua kali gitu kan. Ya, tapi ya menyenangkan gitu. Terus hal lain juga yang untuk aku menarik adalah yaitu ketemu banyak orang. Soalnya kan mungkin anak-anak muda masih belum tahu nih gitu, kerja di dunia LSM tuh kayak gimana. Kan mungkin sekarang kebanyakan anak-anak muda pinginnya jadi PNS. Sebenarnya nggak jadi PNS. Biasanya mungkin kerja di korporat, terus di startup kayak gitu. Nah, terus waktu aku ikut mungkin semacam kegiatan LSM juga nih yang aku lakuin di sini, kayak wah ternyata menarik juga ya kerja kayak gini. Dan mungkin nggak kelihatan gitu Kak, karena kita kan kerjanya pakai bajunya santai, kayak kamu mau ngapain sih gitu, kayak kelihatan kayak jalan-jalan terus gitu kan. Mungkin itu yang menarik gitu buat aku. Makanya terus mungkin dari sisi gaji nih Kak, kayak gimana, soalnya kan kayak kamu kerjanya kayak jalan-jalan terus kayak nggak pakai baju kantoran, baju bagus, kayak kerjanya ngapain sih, terus kayak gajinya berapa gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang gaji gitu ya, kan macam-macam, ada NGO nasional, ada NGO internasional, ada NGO lokal. NGO internasional itu kita rate-nya rate internasional, tetapi nasional yang dilokalkan gitu. Tetapi tetap di atas rata-rata lokal gitu. Nasional, di atas rata-rata nasional gitu. Kayak misalnya di UNICEF itu ya kita digaji dolar yang di Indonesia kan gitu. Misalnya kan di UN itu ada NOA, NOB, NOC gitu ya. Kayak NOA tuh ya 20-an jutaan gitu.
untuk kan ada level 1, 2 sampai beberapa levelnya gitu kan. Nah itu 20 jutaan gitu kan. Itu officer ya gitu kan. Ada lagi yang admin dan segala macam, itu beda lagi gitu. Ada GS, ada general service, ada yang officer gitu. Nah, officer tuh NOA ya mungkin sekitar 18 sampai 20 jutaan gitu. Emang sih pakai bajunya biasa aja gitu, tapi gajinya lumayan Jang. Iya, terus juga mungkin karena kerjaannya kayak misalnya mungkin kayak kerjaannya cuma ngobrol-ngobrol sama masyarakat, terus kayak buat program tertentu, kan mungkin kayak dipandang sebelah mata gitu Kak. Kayak emang kerja kayak gitu emang gajinya berapa sih kayak gitu kan, bisa kayak gitu. Ibuku juga jadi dulu kayak juga relawan gitu. Jadi beda ya. Kita kalau misalnya relawan itu sukarela, kamu nggak punya job desk yang jelas. Tapi kalau kita kerja di LSM yang jelas gitu, itu kayak staff aja, kayak pegawai juga. Kamu punya job desk dan segala macamnya gitu. Dan enaknya adalah kamu punya program, di mana program itu entah kamu yang buat atau entah program itu ada orang yang buat dan kamu yang eksekusi, itu semuanya sudah terplanning gitu. Nah sekarang kamu cuma menggunakan metode kamu sendiri gitu. Makanya di LSM ini kita diharapkan orang-orangnya tuh orang-orang yang penuh kreatif, orang-orang yang punya semangat tinggi, dan orang-orang yang bisa taking care dirinya sendiri gitu. Jadi mandiri gitu. Jadi kalau yang model-model nggak mandiri, jangan deh, nggak usah kerja, usah deh gitu. Karena struggle-nya nanti lebih gitu untuk mereka gitu. Oke. Sebelum lanjut kita minum dulu nih. Tadi belum cheers gitu. Ya belum cheers. Sip mix dari Alor. Cuman kalian emang bener-bener cuman bisa nyobain Shopee itu di Alor karena emang masih belum bisa keluar. Belum bisa keluar. Karena belum bisa keluar. Enak banget sih racikannya kami Kak. Aku jadi ketagihan. Terus tadi mungkin Kamika mau cerita tentang apa sih yang mamanya Kamika mau. Oh iya, jadi dulu mamaku tuh waktu aku ya karena era kita beda ya. Jadi waktu mamaku tuh mikir, kamu tuh kerja sukarelawan itu dibayar nggak sih gitu-gitu. Dan kemudian aku juga bukan orang yang suka showing off dengan gajiku. Dan satu kali mamaku menemukan slip gajiku dan mamaku bilang, kamu dibayar segitu besar gitu. Terus gimana emang segitu gitu. Terus mamaku sampai heran, kok bisa ada yang bayar gitu. Ya bisa aja karena kita melakukan tugas kita, dan tugas kerja dengan masyarakat itu sebenarnya bukan sama aja kayak kerja di pemerintahan gitu. Cuma bedanya pakai seragam, kita nggak pakai seragam gitu. Kita punya seragam organisasi, tetapi juga nggak jarang dipakai kecuali ada event di mana kita harus showing off logonya. Tapi kalau kita kerja sama masyarakat biasanya nggak dituntut untuk itu. Iya, jatuhnya juga kayak kerjanya kayak ya interaksi sama masyarakat aja gitu. Kita ngelakuin suatu kegiatan bareng gitu kan. Dan ya kayak aku juga kan aku rasanya kayak nggak pakai baju, bisa nggak pakai baju gitu kan, tergantung masyarakatnya kan. Kita nggak bisa nggak pakai baju, terus jatuhnya kayak ya udah ngobrol, main, terus sharing gitu sebenarnya aja. Sebenarnya nggak main, sebenarnya bekerja sambil bermain gitu. Jadi nggak ada batasan yang jelas gitu. Kita nggak ada tuh nama tuh kunjungan ini, kita datang aja ke misalnya ke masyarakat, nanyain program, ketemu kepala desa ya ketemu aja gitu, bukan ini yang kalau misalnya di dunia kerja corporate kan semuanya teratur, harus ketemu meeting sama A, meeting B, sama meeting C dan segala macam. Kita enggak, kita juga meeting tapi enggak yang sampai sebegitu strictnya kayak mereka gitu kan. Dan santai. Santai, kecuali kalau kita ketemu sama kementerian dan segala macam, memang kita harus ada appointment khusus dan segala macam. Tetapi itu pun yang enggak dituntut harus pakai baju, asal sopan aja sih fine gitu, bukan yang harus kayak wow banget itu enggak gitu. Malah enak bisa nabung. Iya, terus juga salah satunya ini ya Kak, di cover ya. Iya. Kayak perjalanan, transportasi dan segala macam. Nah, jadi kita tuh sebenarnya, jadi dengan LSM tuh stafnya tuh diharapkan adalah datang untuk benar-benar fokus bekerja. Hal-hal segala sesuatunya yang itu sudah diatur sama mereka gitu. Cuma ya tadi kita punya target dan segala macamnya jelas target kita. Dan yang enaknya juga adalah gini ya, kalau kita kerja di corporate itu kadang-kadang it's about money, how much money that you target itu is only money dan segala macam. Dan nggak ada giving back. Nah kalau di NGO itu you get the money but you also giving back to the people gitu kan. You do something for the people gitu. Nah itu yang sebenarnya satisfaction yang nggak bisa di
dapatkan di corporate. Kecuali kamu kerja di CSR-nya gitu. Itu kan berkaitan juga sama masyarakat, pemberdayaan gitu. Jadi ya itu bisa. Atau kamu kerja di government, tapi kalau kerja di government pun banyak tuntutan hal ABC yang ya tadi hierarki yang kuat dan segala macam, dan itu sulit gitu untuk kamu gerak gitu. Dan ya itu tadi banyak, kalau di NGO tuh korupsinya tuh agak aku nggak tahu ya, bukan agak kecil, aku nggak tahu, kasih tahu aku sih nggak ada, karena kita punya banyak administrasinya tuh benar-benar ketat gitu, ketat ya, bisa terus ada monitoring dan segala macam gitu, jadi ada juga audit dan segala macam, jadi kita tuh nggak kepikiran juga mau kayak gitu, malah kita nyumbang ke mereka gitu kan. Kayak yang aku pernah cerita, misalnya kita mau beli sesuatu aja, kita harus bikin paperworknya panjang, mendingan pakai uang kita sendiri aja, toh kita masih ada uangnya gitu, nggak terlalu banyak. Nah itu akhirnya kita malas sendiri, karena itu malah membebani pekerjaan kita akhirnya gitu. Tapi emang sedetail itu sih, kayak misalnya kita mau isi bensin 10.000 misalnya kan, itu masa kayak kita harus minta tanda tangan si mas-masnya, itu dia, terus kita kwitansiin kan? Terus abis itu ya kayak ada voucher transportasi lah, ada voucher makan lah, ada come on gitu kan. Terus kemudian kita kalau misalnya bikin mau beli sesuatu, kita harus ngumpulin 3 bukan kwitansi, maksudnya 3 vendor yang berbeda, kayak penawaran dari 3 vendor yang berbeda. Bayangin kalau di pulau kecil nggak ada vendornya, cuma satu-satunya, gimana caranya kan kita gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang nyebelin sih, tapi ya memang itu salah satunya cara mereka prevent kita dari tadi korupsi gitu. Tapi emang enak di cover, cuman yang nggak enaknya kalian harus agak lebih rajin aja sih. Iya betul. Dan mungkin tahan malu aja minta tanda tangan 5.000 ke Mama Sayur kan, beli cabai 1 kumpul 5.000. Jadi minta tanda tangan buat apa gitu? Kwitansi gitu kan? Tapi kalau misalnya aku sih selalu punya. Ya karena aku digajinya alhamdulillah lebih, jadi aku punya uang spare untuk yang kayak gitu-gitu, dimana aku nggak tahan malu ya. Hal yang nggak terlalu penting untuk diganti. Iya digantiin ya udah nggak apa-apa deh gitu, amal lah sama organisasi gitu. Berarti uang gaji segitu tuh jatuhnya bersih ya Kak? Sebenarnya gitu, bersih karena makan, transport segala macam. Kalau uang makan tergantung, kalau misal kita traveling kemana itu dapat uang makan dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita nggak traveling atau misal kita nggak ada perjalanan luar, ya kita kan tetap pakai gaji kita. Tapi ya kemudian kamu tinggal di daerah terpencil atau daerah-daerah kecil, kamu mau ngapain? Nah, nggak ada Starbucks, nggak ada. Kamu mau makan apa? Ya makan segitu seadanya aja kan gitu. Jadi nabung akhirnya kan gitu. Dan kalau misalnya, jadi aku anjurin sih ada beberapa karakter untuk orang-orang yang cocok kerja di NGO gitu. Jadi nggak semua orang bisa cocok kerja di NGO. Misalnya kalau kamu orang yang punya kemandirian tinggi, terus punya kreativitas tinggi, nggak suka dibelenggu sama tata aturan yang of course ada tata aturan, tetapi tata aturan yang terlalu mengikat tuh kayak kerja di pemerintah gitu, pakai seragam dan segala macam, ya bisa kerja di NGO. Tapi kalau misalnya kamu suka yang seperti itu, ya nggak bisa, karena akan makan batin jadinya kan gitu. Kemudian kalau kamu suka menghadapi masyarakat, kamu bisa kerja di NGO. Tapi kalau kamu nggak suka sama dinamika yang ada di dalam masyarakat, nggak usah aja mendingan gitu. Ya kan? Jadi ada kriteria juga yang cocok untuk itu. Gitu. Terus kan ya salah satunya mungkin enaknya itu jalan-jalan. Nah, pokoknya kita ditempatin di satu tempat terus kita bisa jalan-jalan. Nah, ada nggak sih hal yang memorable atau tempat yang paling memorable selama kakak kerja 14 tahun gitu? Wah di sini nih kita jalan-jalan ke sini segala macam unik gitu. Setiap tempat tuh menurut aku menarik gitu ya. Waktu aku kerja di Afghanistan tuh ya zaman itu jam gitu kan 2003 gitu, which is Taliban baru keluar dan Taliban sekarang udah masuk lagi. Menarik aja, nggak semua orang bisa pergi ke Afghanistan dan aku bisa pergi ke Afghanistan. Terus kemudian satu kali aku dapat pelatihan ke Kenya, ya kan nggak semua orang bisa pergi ke Kenya gitu, dan tempat-tempat itu yang menurut aku tuh menarik aja gitu kan, ke tempat-tempat terus
yang kita nggak mau kepikiran pergi ke sana gitu, terus ternyata kita bisa pergi ke sana gitu, atau mungkin negara-negara di beberapa negara di Afrika misalnya kayak gitu kan, mereka juga negara apa berkembang atau negara masih tertinggal atau gitu ya, pasti kan banyak NGO yang di sana ya, jadi kamu bisa ke daerah-daerah itu dibayarin ibaratnya kan gitu, terus kemudian dapat pengalaman-pengalaman yang nggak mungkin kamu dapatin dari pekerjaan-pekerjaan biasa gitu. Benar. Ya kan, terusnya juga berinteraksi dengan orang-orang lokal gitu, ya kan, tahu budaya mereka, tahu sifat mereka dan segala macam, dan itu juga membuat kita jadi lebih nggak prejudice sama orang. Kalau aku sih jadi lebih open minded gitu, karena kita melihat orang bukan dari sisi kayak generalisasi, tapi tergantung orangnya masing-masing gitu. Kembali lagi sih tergantung individunya masing-masing gitu. Jadi ngebuka pikiran juga ya, dan kayak tahu ternyata ada orang yang hidupnya kayak gini juga. Betul. Kayak mungkin hal simpel mungkin kalau aku yang dapetin di sini kayak alkohol gitu. Ya mereka minum di sini karena ya backgroundnya dulu emang susah air kan di beberapa pulau. Ya udah mereka jadi minum ini. Bahkan anak-anaknya sendiri masih kecil-kecil juga mau minum tuak juga ya mereka minum gitu. Orang ibu hamil aja minum tuak kok. Iya, makanya itu kan. Jadi kita nggak kaget karena kita tahu ada orang yang seperti ini, budaya seperti ini, dan jadinya ngebuka pikiran kan. Iya, jadi itu menarik sih. Jadi kita tuh nggak pernah berhenti belajar tentang manusia. Manusia tuh unik in a way. Mereka punya tata cara, mereka punya budaya masing-masing, dan setiap daerah tuh kan unik ya gitu. Jadi kita lebih terbuka, lebih welcoming people gitu kan. Dan kadang-kadang juga orang-orangnya baik-baik juga ke kita ya. Suruh makan, harus makan gitu, terus kasih sesuatu. Kayak ini makasih Mama Syariat. Tiba-tiba dikasih cincin kan jadi kayak memorable, jadi inget alor nih gitu kan. Iya sih. Maksudnya ya itu tadi, kalau anak-anak muda yang tertarik kerja di NGO itu ya itu dia memang harus tertarik dulu sama dunia apa sih, bukan dunia kemanusiaan, maksudnya dia tertarik dengan daerah-daerah gitu, terusnya suka jalan-jalan juga, terusnya punya jiwa yang terbuka dan mandiri gitu, karena segala sesuatu nggak ada yang bisa supply kamu nggak bisa pergi ke toko juga, you have to make it gitu, kalau misalnya mau sesuatu gitu kan. Itu downside-nya ya, maksudnya hal yang menyedihkannya itu mungkin ya, tetapi kalau misalnya kamu menganggap itu hal yang biasa ya udah nggak menyedih lagi kan gitu, kayak aku udah nggak kerasa lagi udah ya oke gitu. Malah kadang-kadang kalau ke kota suka culture shock. Iya. Ya kan? Kendaraan di mana-mana, macet. Udah deh nggak sanggup lagi. Apa-apa mahal, ya kan? Banyak hal yang menarik. Kayak di sini juga kayak masalah toleransi beragama gitu. Mungkin kalau di kota-kota besar atau di Jawa itu kayak sensitif banget ya. Tapi di sini orang-orang mereka baku saudara gitu, dan pemahamannya luar biasa gitu. Untuk kita ambil nilai-nilainya. Betul. Jadi di sini tuh mereka tuh kayak di Alor ini ya, terutama di Alor, mereka tuh nggak ribut masalah agama karena mereka bersaudara. Bahkan satu keluarga tuh bisa ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang nggak tahu agama lain juga mungkin bisa jadi, gitu kan. Nah, tapi mereka satu saudara, jadi mereka menganggap bahwa ethnic group atau rasnya mereka, ras kayak apa suku mereka, jadi lebih ke suku. Jadi kalau misalnya ada yang Lebaran, yang Kristen juga ikut merayakan. Betul. Ada Natalan kayak kemarin juga, yang Islam juga masuk gereja juga bukan hal yang tabu untuk mereka, yang untuk yang Islam gitu. Yang Kristen pun masuk ke masjid juga bukan tabu juga, karena itu udah hal yang biasa. Dan itu sebenarnya kalau aku bilang ya itu cuma tempat gitu ya, Tuhan yang masing-masing ya gitu, tapi itu kan cuma tempat gitu. Itu sih menariknya, bisa belajar banyak hal. Gitu. Terus ketemu orang baru. Ketemu orang baru, teman baru. Terusnya juga belajar hidup lah. Benar, belajar hidup. Jadi kita bisa lebih mandiri. Makanya itu enaknya sih gitu. Untuk itu kerja di LSM. Tapi kalau kalian nggak punya karakter itu jangan. Karena nggak recommended gitu. Soalnya daripada nanti nyesel kemudian malah akhirnya merasa bahwa kerja di NGO itu nggak enak dan segala macam. Tapi kalau kalian punya karakter itu, go for it gitu. Jangan ngelihat enaknya terus mau terus pahitnya nggak mau terima juga. Jangan. Ya gitu sih, luar biasa banget. Minum dulu, haus. Gitu. Antara haus atau terlalu enak.
Yeah. Ini kita minum ini dari pagi, siang, malam. Kan dari kemarin kan?